Baik, Ibu lanjutkan. Jadi kalau tadi kita sudah membahas tentang fitur selection ya, bagaimana caranya memilih 2 fitur terbaik atau terdiskriminan gitu ya dari total 7 fitur yang bisa kita ekstrak, bisa kita ambil. Nah, ada metode lain yang mengurangi dimensinya, bukan mengurangi jumlah fiturnya. Disebut dengan proses dimensionality reduction. Salah satu metode yang paling basic disebut dengan Principal Component Analysis atau PCA. Ya, jadi mungkin Ibu contohkan langsung ke dalam tabel seperti ini ya. Apa sih bedanya fitur selection sama dimensionality reduction? Oke, jadi misal Anda punya data seperti ini. Ada 100 data, misalkan 50 jeruk, 50 stroberi, fiturnya ada 5. Di kolom terakhir ini biasanya tempat Anda meletakkan kelasnya kelas apa gitu ya. Jadi dari sebelumnya kan ukurannya adalah 100 kali 5 data Anda. Nah, menggunakan dimensionality reduction, kolom F1 sampai F5 ini akan menjadi X1 dan X2. Jadi cuman 2 kolom kan ya datanya. Apakah kemudian X1 ini adalah F1, X2 adalah F2? Tidak berhubungan. Jadi X1 dan X2 tidak memilih fitur. Dia hanya merubah representasi data menjadi bentuk yang lebih kecil dengan varians yang tinggi. Oke, jadi dia tidak memilih apakah F2 atau F3, F4 atau F5, tidak, tapi dia hanya merubah representasi datanya menjadi dimensi yang lebih kecil gitu ya. Nah, oke, dasarnya PCA sebenarnya berasal dari pencarian basis dari tabel asal. Jadi metode ini akan mencari eigenvalue dan juga eigenvektor dari tabel asal tadi ya. Langkah-langkahnya ini, langkah 1 Anda hitung mean corrected data, langkah 2 menghitung covariance matrix, langkah 3 menghitung eigenvalue. Setelah menemukan eigenvalue, Anda akan menghitung eigenvektor berdasarkan jumlah dimensi. Berapa sih Anda mau menguranginya jadi berapa dimensi? Ya, kemudian menghitung tabel hasil reduksi berdasarkan eigenvektornya tadi. Gitu ya. Oke, kita pakai contoh ya biar kemudian lebih mudah dipahami. Oke. Nah, ini. Oke, contoh misalkan Ibu punya data seperti ini, sederhana saja. Anda cuma mengumpulkan 5 buah data, ada kelas A, ada kelas B, kemudian ada 2 buah fitur 1 dan juga fitur 2. Oke, langkah pertama adalah menghitung mean corrected data. Sebut saja dia menjadi matriks M gitu ya. Oke, mean corrected data adalah setiap data dikurangi dengan mean dari masing-masing fiturnya. Misalkan fitur 1 ketemu rata-ratanya adalah 9, fitur 2 ketemunya adalah 3. Berarti akan kita kurangi 2 dikurangi 9 sama dengan minus 7. Ya. 1 dikurangi 3 sama dengan minus 2. Dan seterusnya sampai 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Oke, ini adalah mean corrected data. Sehingga kalau kemudian kita bentuk kita susun dalam bentuk matrik gitu ya. Nah, matriknya akan jadi seperti ini matrik datanya dari perhitungan mean corrected data. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah menghitung covariance matrix. Covariance matrix ini rumusnya adalah C, covariance matrix adalah 1 dibagi N min 1 dikalikan mean corrected data ditranspose dikalikan mean corrected data itu lagi.
di mana N adalah jumlah datanya. Kita tadi punya 5 kan ya jumlah datanya, berarti 1/5-1 atau 1/4. Oke, kita coba hitung. Oke, ya, jadi ini adalah mean corrected data yang ditranspose dikalikan dengan mean corrected data dikalikan 1/4. Oke, ini matrik ukuran 2 kali 5, ini matrik ukuran 5 kali 2. Berarti pasti akan menghasilkan matrik ukuran, betul, 2 kali 2. Ya, jadi ukuran di sini, ukuran dari covariance matrix ini tergantung dari jumlah fiturnya. Oke, jadi kalau fitur Anda misalkan fitur asalnya adalah 5, berarti covariance matrixnya ukurannya adalah 5 kali 5. Ya, oke. Setelah kita kalikan secara matrik, kita ketemu nilainya ini, misalkan hasil perkaliannya. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah menghitung eigenvalue. Oke, eigenvalue dari si covariance matrix tadi, dari C ini kita hitung eigenvalue-nya. Rumusnya eigenvalue seperti dulu di matkom lanjut ya, bahwa determinan lambda I minus C sama dengan 0. Anda kan eigenvalue adalah si lambdanya ini kan ya. Oke, lambda I adalah matrik identitas yang ukurannya sama dengan C. Berarti 1001 ya. Oke, berarti ini lambda minus matrik covariance-nya. Oke, kita kurangkan yang bersesuaian ya. Lambda minus 35, 0 minus 9,25, 0 minus 9,25, lambda minus 2,5. Oke, nah dari sini kemudian kita cari determinannya ya. Determinan itu adalah ini kali ini dikurangi ini kali ini kan gitu ya. Berarti lambda minus 35 dikali lambda minus 2,5, hasilnya kurangi dengan minus 9,25 kali minus 9,25 ya. Kemudian ya Anda kalikan kuadratnya. Setelah itu cari, biasanya nanti Anda pakai rumus ABC ya. Rumus ABC itu kan lambda 1 dan 2, akar-akar atau rootnya adalah minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A kan gitu. Dari situ maka Anda akan mendapatkan lambdanya yang tidak lain adalah eigenvalue. Lambda 1 dari perhitungan tersebut ketemu 32,11, lambda 2 ketemu 5,39. Oke, setelah ketemu eigenvalue, langkah berikutnya adalah Anda mencari eigenvektor berdasarkan jumlah dimensi yang dikehendaki. Anda kan tadi punya fiturnya 2 ya, fitur 1 dan fitur 2. Ya pasti kalau direduksi jadi 1 kan ya. Ya, jadi Anda menggunakan 1 buah eigenvalue saja. Jadi eigenvalue yang dipilih karena tadi dari 2 menjadi 1, maka dipilih lambdanya ya 1 aja. Ya, kalau misalkan ya dari fiturnya ada 5 tereduksi jadi 2, ya sudah Anda pilihnya lambdanya sebanyak ada 2 ya, gitu ya. Nah, lambda mana yang dipilih tidak lain kita urutkan dari eigenvalue yang terbesar. Ya, jadi misalkan karena ini lambda 1-nya 32, lambda 2-nya 5,39, kan kita cuma pilih 1 nih. Berarti yang kita pakai yang 32,11.
Jadi contoh misalkan eigenvalue yang Anda dapatkan misalkan 2,5, 0,01, kemudian lambda 3-nya adalah 0,004, 0,001 misalkan, dan juga 0,0005 misal. Ya. Nah, ini kan misalkan dari 5 fitur ya. Kalau 5 fitur mau Anda ambil jadi 2, berarti ambil 2 lambda yang tertinggi, yaitu 2,5 dengan 0,01 ini contoh. Oke, karena kita mau menjadi satu kolom, berarti kan kita pilih lambdanya satu aja yang tertinggi. Kita pilih lambda 1 yaitu 32,11. Oke, kemudian langkah berikutnya, oke, kita masukkan ke persamaannya. Tadi lambda yang kita pilih sudah ya, lambda 1 yaitu 32, sekian. Oke, 32,11. Oke, dari persamaan lambda I minus C dikalikan eigenvektor X1, X11, X12 sama dengan 0. Ya, kita kalikan, maka kemudian ini kalau kita ambil salah satu ya, jadi ini kan jadi minus 2,89 kali X11 ditambah minus 9,25 kali X12 sama dengan 0 kan gitu. Jadi persamaan 1. Persamaan 2 minus 9,25 kali X11 ditambah 29,61 kali X12, jadi persamaan 2. Oke, kalau Anda masih ingat dulu caranya mencari eigenvektor, tinggal dipilih aja sih mau 1 atau 2 kan gitu ya. Oke, jadi misalkan kita ambil persamaan yang 1 yaitu minus 2,89 X11 itu ya. Kemudian kan kita buat perumpamaan, jika X11 sama dengan 1 ya, kan dulu gitu cara menghitungnya, maka berapakah X12? Berarti minus 2,89 kali 1 minus 9,25 X12 sama dengan 0. Oke, ini 2,89, sorry. Berarti minus 9,25 X12 sama dengan 2,89, sehingga X12 adalah 2,89 dibagi minus 9,25, kurang lebih ketemunya minus 0,31. Oke, sudah ya, sudah kita dapatkan ini eigenvektor ya. Ini adalah eigenvektornya. Oke, langkah berikutnya setelah sudah ketemu eigenvektornya, kita sudah bisa memproyeksikan bahwa tabel yang baru adalah eigenvalue ditranspos dikalikan min correct data ditranspos, hasilnya ditranspos lagi. Oke, jadi eigenvalue-nya tadi kan 1 dengan minus 0,31 ya. Kita transpos, kita kalikan dengan min corrected data yang ditranspos, hasilnya nanti kita transpos lagi gitu ya. Jadi ketemunya ini. Nah, ini sudah ketemu tabel hasil PCA-nya. Jadi dari yang sebelumnya tabelnya seperti ini, ukurannya adalah 5 kali 2 untuk fiturnya. Kemudian dia menjadi 5 kali 1. Ini adalah hasil dari reduksi dimensinya tadi. Begitu ya cara menghitung prinsipal komponen analisis.